Aku baru sadar ada yang busuk waktu Pak Raka, ketua panitia kurban kampung kami, parkir mobil barunya di depan masjid sambil senyum lebar. Padahal seminggu lalu dia masih ngeluh cicilan motor menunggak. Dan pagi itu, aku melihat sendiri daging kurban untuk janda-janda tua tiba-tiba mengecil seperti ditarik paksa dari timbangan. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Aku ini bukan siapa-siapa. Bukan pengurus inti, bukan bendahara, bukan orang yang namanya sering disebut kalau ada acara kampung. Aku cuman ibu rumah tangga yang kebetulan mau bantu. Tahun ini, karena panitia bilang perlu banyak tangan, aku daftar jadi relawan bagian dapur dan distribusi. Tugasku sederhana, bantu bungkus, bantu catat penerima, bantu angkat, bantu bersih-bersih. Yang bikin aku agak menonjol cuma satu. Aku orangnya teliti. Kalau sudah pegang daftar, aku tidak suka ada yang loncat-loncat. Kalau sudah pegang timbangan, aku tidak suka angka berubah tanpa alasan. Dan rupanya, ketelitian itu yang nanti membuat namaku jadi sasaran. Idul Adha di kampungku selalu ramai. Dari jauh hari spanduk sudah dipasang. Pengumuman lewat pengeras suara masjid terdengar tiap malam, seolah kampung kami sedang bersiap menyambut sesuatu yang besar. Pak Raka sering muncul di depan, berdiri dengan sarung rapi, peci hitam, suara lembut seperti orang yang doanya selalu tembus langit. Dia pandai sekali bicara. Kalau orang protes, dia jawab dengan kalimat yang terdengar bijak. Kalau orang curiga, dia tutup dengan kata ikhlas. Kalau orang minta transparansi, dia senyum dan bilang, "Semua sudah dicatat, jangan khawatir, ini amanah." Itu yang membuat banyak orang percaya. Termasuk aku, awalnya. Aku ingat rapat panitia pertama. Di serambi masjid, tikar digelar, teh manis disuguhkan. Dan Pak Raka duduk di tengah, seolah masjid itu panggung yang memang disediakan untuknya. Dia membuka rapat dengan cerita tentang pahala, tentang anak yatim, tentang orang tua yang menunggu daging kurban, karena setahun sekali mereka bisa mencicipi lauk yang layak. Aku lihat beberapa ibu-ibu mengangguk sambil mengusap mata. Suasana dibuat haru, lalu Pak Raka masuk ke bagian yang paling penting. Pengumpulan dana, daftar hewan, dan teknis pemotongan. Saat itu, ada satu kalimatnya yang aku ingat betul, karena terdengar seperti pujian untuk dirinya sendiri, dibungkus doa. Dia bilang, kita harus jaga amanah, jangan sampai ada yang kurang timbang, jangan sampai ada yang tidak kebagian, jangan sampai pahala kita bocor karena kelalaian. Aku sempat tersenyum. Bagus pikirku, orang seperti ini seharusnya memimpin. Hari-hari berikutnya kami sibuk. Donatur berdatangan. Ada yang kurban sapi patungan, ada yang kambing. Ada yang titip transfer, ada yang datang langsung bawa amplop. Bendahara mencatat, sekretaris mengetik, dan Pak Raka selalu hadir sebagai wajah utama, yang menerima, yang mendoakan, yang memeluk para donatur sambil mengucap Masya Allah. Kamera ponsel selalu mengarah padanya. Setiap kali ada foto, Pak Raka yang berdiri paling depan. Aku tidak iri. Aku benar-benar tidak peduli soal siapa yang difoto. Aku cuma mau daging sampai ke orang yang berhak. Hari penyembelihan tiba. Sejak subuh masjid sudah ramai. Bau tanah basah, asap kopi, suara takbir yang keluar dari speaker, semua bercampur jadi satu. Di halaman masjid, sapi-sapi berdiri dengan tali, matanya bulat, napasnya berat. Kambing-kambing mengembik, ada yang meronta. Para bapak sudah siap dengan pisau, sarung tangan, dan ember besar. Para ibu sibuk di dapur, menyiapkan air panas, bumbu, dan kantong plastik. Pak Raka datang paling akhir, tapi begitu datang, semua orang seperti otomatis memberi ruang. Dia jalan pelan, menyapa, menepuk punggung, mengangguk ke sana-sini. Lalu dia ambil mikrofon, memimpin doa, suaranya bergetar, membuat orang merasa ini bukan sekadar penyembelihan, tapi peristiwa suci. Setelah doa,
Dia berdiri dekat timbangan. Timbangan itu timbangan duduk besar, biasa dipakai pedagang ayam di pasar. Tapi ini lebih besar dan ada jarum penunjuk. Di sebelahnya ada timbangan gantung digital yang dipinjam dari salah satu donatur. Awalnya semua berjalan normal. Daging dipotong, ditimbang, dibagi. Aku di bagian pembungkusan, tapi beberapa kali aku diminta bantu catat karena si pencatat utama kehabisan tenaga. Aku berdiri dekat timbangan, memegang buku dan pulpen, menulis berat per paket sesuai arahan. Disitulah aku pertama kali merasakan ada yang aneh. Satu paket daging untuk satu keluarga biasanya disepakati beratnya sekian, supaya adil. Panitia sudah rapat soal itu. Semua orang sudah tahu patokan. Tapi di depan mataku, aku melihat jarum timbangan seolah berhenti di angka yang tidak seharusnya. Lalu tangan Pak Raka menyentuh sesuatu di sisi bawah timbangan. Halus, cepat. Seolah hanya membetulkan posisi. Tapi setelah itu jarum turun sedikit. Aku pikir aku salah lihat. Aku mengintip lagi. Paket berikutnya. Jarum hampir sampai patokan. Pak Raka mendekat, menunduk. Tangan kirinya bergerak lagi. Jarum turun. Lalu dia tersenyum ke ibu-ibu yang menunggu. Seolah berkata, "Ini sudah pas." Aku menelan ludah. Mungkin timbangan rusak, pikirku. Mungkin lantainya miring, mungkin dagingnya bergeser, tapi setelah beberapa kali, gerakannya terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Aku menoleh ke salah satu relawan lain, Bu Wati, dan berbisik, "Bu, timbangan kita aman tidak?" Bu Wati menjawab sambil tertawa kecil, "Amanlah, ketua yang pegang." Kalau ketua yang pegang, pasti aman. Kalimat itu seperti pisau tipis, bukan karena Bu Wati jahat, tapi karena begitu mudah orang menyerahkan pikirannya pada jabatan. Siang makin panas. Darah hewan mengalir ke selokan kecil, baunya tajam, amis menempel di hidung. Daging yang baru dipotong mengkilap, merah gelap, dan tangan-tangan bapak yang mengangkatnya sudah lengket. Di dapur, ibu berkeringat, jilbabnya basah, tapi tetap bekerja. Anak-anak kecil berlarian, tertawa. Tidak paham ini adalah hari di mana orang dewasa sering lupa bahwa ibadah juga butuh kejujuran. Aku terus mencatat. Dan semakin lama, semakin aku yakin bahwa berat paket yang dicatat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bukan 1-2, tapi berkali-kali. Dan anehnya, paket yang terlihat lebih kecil itu masuk ke tumpukan khusus penerima janda, lansia, dan keluarga yang paling miskin. Sedangkan tumpukan paket yang tampak lebih tebal, lebih berat, lebih rapi, disisihkan dengan tanda khusus. Aku sempat tanya, "Itu untuk siapa?" Salah satu pengurus menjawab, "Itu untuk donatur, untuk pengurus, untuk tokoh kampung." Katanya, mereka harus dihormati. Mereka sudah berjasa. Di kepalaku, kalimat Pak Raka tentang pahala dan anak yatim berputar. Aku menelan marah yang naik seperti muntah. Sore mendekati maghrib saat pembagian mulai dilakukan, keributan kecil muncul. Ada ibu tua bernama Mak Sari, jalannya sudah pincang, datang dengan kupon yang kusam. Dia berdiri lama, menunggu gilirannya. Ketika akhirnya paket diserahkan, dia menatapnya sebentar, lalu bertanya dengan suara pelan, "Nak, ini kok kecil sekali ya? Tahun kemarin lebih banyak." Orang-orang mulai menoleh. Mak Sari bukan tipe yang ribut. Kalau Mak Sari saja bertanya, berarti ada yang benar-benar terasa. Sebelum aku sempat menjawab, Pak Raka datang, menyelip ke depan, dan dengan suara yang dibuat lembut tapi mengandung perintah, dia berkata, "Mak, jangan bandingkan ibadah. Yang penting berkah. Jangan hitung-hitungan, nanti pahala jadi berkurang. Ini semua sudah dibagi adil." Mak Sari menunduk, malu. Tangannya gemetar memegang kantong plastik. Aku melihat wajahnya. Ada rasa lapar yang ditahan, ada rasa hormat yang dipaksa, dan ada rasa ingin menangis tapi tidak berani. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diriku patah. Aku tidak bisa lagi bilang ini hanya timbangan miring. Malamnya, setelah semua selesai,
Aku pulang dengan badan lengket dan kepala panas. Suamiku menyambut di pintu, menatapku heran karena wajahku tidak seperti biasanya setelah kegiatan masjid. Aku biasanya pulang capek, tapi puas. Ini tidak. Aku pulang seperti orang habis ditampar, tapi tidak boleh mengadu. Aku bilang ke suamiku, ada yang aneh dengan pembagian daging. Suamiku mengernyit. Aneh bagaimana? Aku jelaskan pelan, tentang timbangan, tentang gerakan tangan Pak Raka, tentang paket yang kecil untuk yang paling butuh. Suamiku diam lama, lalu berkata, "Kamu yakin?" Aku menjawab, "Aku tidak punya bukti." Tapi mataku tidak bohong. Suamiku menatapku seperti menimbang sesuatu yang lebih berat dari daging. Risiko. "Kamu tahu kan?" katanya. "Kalau kamu bicara, yang kamu lawan itu bukan cuma orang, tapi sistem kampung. Orang yang disayang, orang yang dianggap alim. Kamu siap?" Aku tidak langsung jawab. Karena jujur, aku belum siap. Aku hanya merasa bersalah kalau diam. Beberapa hari setelah Idul Adha, kehidupan kampung kembali normal. Tapi tidak untuk Pak Raka. Pak Raka seperti naik level. Tiba-tiba rumahnya direnovasi. Tiba-tiba pagar rumahnya diganti. Tiba-tiba ada tukang datang, memasang kanopi baru, mengecat dinding. Dan yang paling mencolok, mobil barunya itu. Mobil warna hitam, mengkilap dengan pelat yang masih bersih, seperti baru keluar showroom. Di warung, ibu-ibu membicarakan itu dengan nada kagum. "Masya Allah, rezeki orang baik," katanya. "Lihat tuh, habis jadi ketua kurban, langsung kebuka jalan. Pasti karena amanah, jadi Allah tambah." Aku berdiri di antara mereka, memegang plastik belanja, merasa mual mendengar kata amanah dipakai seperti parfum untuk menutupi bau busuk. Aku ingin berkata, atau mungkin karena ada yang bocor dari timbangan. Tapi mulutku tertutup oleh takut. Takut dianggap suudzon, takut dituduh iri, takut dikira tidak ikhlas. Namun, semesta kadang tidak membiarkan orang yang melihat kotoran untuk terus menutup mata. Suatu sore, aku diminta datang ke masjid untuk bantu beres berkas. Katanya ada evaluasi administrasi kurban. Perlu relawan untuk merapikan list penerima dan sisa laporan. Aku datang, membawa niat sederhana. Rapikan kertas, pulang. Di ruang kecil belakang masjid, berkas berserakan di meja. Ada kwitansi pembelian hewan, daftar potongan, catatan distribusi, dan satu map coklat yang agak tebal. Pak Raka duduk di kursi, memegang ponsel, tertawa kecil dengan seseorang di telepon. Di meja, ada timbangan gantung digital yang dipakai waktu itu. Sekarang tergeletak begitu saja. Aku mulai merapikan. Saat aku membalik lembar kwitansi, mataku menangkap angka berat sapi yang dibeli. Aku tidak menyebut angka itu, tapi yang jelas, berat yang tertulis di kwitansi pembelian lebih besar daripada berat yang pernah diumumkan Pak Raka ke panitia. Selisihnya tidak sedikit, dan ada catatan kecil di samping, potongan timbangan. Aku membeku. Potongan timbangan? Untuk apa? Biasanya potongan timbangan hanya kalau ada alasan jelas. Misalnya timbangan di tempat beli tidak akurat. Tapi potongan itu biasanya dibicarakan. Ini tidak. Ini tertulis diam-diam, seperti kode. Aku membalik lembar berikutnya. Ada catatan lain. Berat keluar, berat masuk, berat dibagi. Dan di sana selisihnya makin jelas. Ada bagian daging yang seolah menguap. Tanganku dingin. Di belakangku, Pak Raka akhirnya menutup telepon. Dia menoleh dan melihatku memegang berkas. Senyumnya muncul cepat, tapi matanya menyipit tipis. "Lagi ngapain, Bu Rani?" Aku menjawab, "Merapikan berkas, Pak." Dia mendekat, menatap kertas di tanganku. "Itu data internal," katanya dengan suara lembut tapi tajam. "Jangan pusing. Yang penting sudah selesai, warga sudah senang." Aku mengangguk, pura-pura santai, dan meletakkan kertas itu kembali. Tapi otakku sudah mencatat. Potongan timbangan, selisih berat, dan mobil baru. Aku pulang dengan kepala penuh.
Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku teringat Mak Sari yang menunduk. Aku teringat anak yatim yang membawa kantong kecil. Aku teringat Pak Raka yang berkata, "Jangan hitung-hitungan ibadah." Dan sekarang, aku melihat bukti bahwa justru ada orang yang menghitung. Hanya saja bukan untuk pahala, melainkan untuk uang. Keesokan harinya, aku melakukan sesuatu yang biasanya tidak aku lakukan. Aku menemui orang luar. Di kampung kami ada seorang pedagang daging yang juga sering jadi pemasok hewan kurban. Namanya Pak Darto. Orangnya tidak banyak gaya, bicaranya blak-blakan. Aku datang ke kios kecilnya di pasar, pura-pura belanja, lalu pelan-pelan menanyakan, "Pak, waktu kurban kemarin panitia kami beli sapi dari siapa ya?" Pak Darto menatapku, lalu menyebut nama pemasoknya, orang dari luar kampung. Aku tanya lagi, biasanya kalau beli sapi, ada potongan timbangan tidak? Pak Darto tertawa pendek. Potongan timbangan itu permainan, Bu. Kalau pembelinya polos, dikasih alasan timbangan miring. Kalau pembelinya pintar, justru dia yang minta potongan agar harga turun. Tapi semua itu harus jelas. Kalau tidak jelas, ya biasanya ada yang main. Aku menelan ludah. Aku tanya, kalau ada selisih berat, biasanya larinya kemana? Pak Darto mengecilkan suara. Bisa diambil sebagian, Bu. Bisa dijual lagi. Orang bisa bikin berat seolah turun karena potongan. Lalu nanti bagian yang tidak dicatat itu jadi keuntungan. Aku pulang dari pasar dengan tangan gemetar. Bukan karena takut Pak Darto, tapi karena dugaanku kini punya bentuk. Namun, bukti yang bisa menjatuhkan orang tidak cukup hanya dari omongan. Aku tahu itu. Di kampung, omongan bisa berbalik seperti pisau. Kalau aku menuduh tanpa bukti, yang jatuh bukan Pak Raka, yang jatuh aku. Dan seolah hidup ingin menguji keberanianku, hari itu juga ada pesan masuk di grup ibu-ibu. Minggu depan akan ada pengajian besar di masjid, sekaligus acara syukuran kecil untuk panitia kurban yang sukses. Akan ada laporan singkat, sambutan, dan makan bersama. Aku membaca itu sambil merasa mual. Syukuran, di atas daging yang mungkin dipotong timbangan. Suamiku melihat wajahku, lalu bertanya, "Kamu mau ngapain?" Aku menarik napas. Aku mau cari bukti yang tidak bisa dipelintir. Maka dimulailah minggu paling melelahkan dalam hidupku. Aku mulai dari hal paling sederhana, catatan distribusi. Aku hubungi beberapa relawan yang dulu mencatat bersama. Aku ajak ngobrol santai, pura-pura membahas capeknya hari kurban. Pelan-pelan aku tanya, "Kamu masih simpan foto daftar penerima tidak?" Ada yang bilang simpan. Ada yang bilang sudah hapus. Ada juga yang langsung curiga dan bertanya, "Kenapa?" Aku memilih orang yang paling netral, Mbak Lina, relawan muda yang biasanya diam. Aku bilang, aku merasa ada paket yang tidak sesuai. Aku ingin memastikan list penerima lengkap, supaya kalau ada yang komplain, tahun depan kita bisa perbaiki. Mbak Lina ragu, tapi akhirnya mengirim foto daftar yang ia simpan. Di foto itu ada catatan berat per paket yang ditulis tangan. Aku bandingkan dengan laporan yang disiapkan panitia inti. Dan benar saja, berat yang diumumkan di laporan lebih tinggi daripada catatan lapangan. Seolah-olah paket yang dibagi lebih besar dari kenyataannya. Aku merasakan darahku naik ke kepala. Lalu aku ingat timbangan digital gantung itu. Timbangan digital biasanya punya riwayat, atau setidaknya bisa menunjukkan kalibrasi. Aku bukan ahli, tapi aku punya teman suami yang kerja di toko alat. Namanya Mas Hendra. Aku minta suamiku temani aku menemui Mas Hendra. Kami bawa cerita tanpa menyebut nama. Aku bilang, ada timbangan digital yang dipakai untuk kegiatan komunitas. Aku curiga timbangan itu dimodifikasi atau disetel ulang. Mas Hendra bilang, beberapa timbangan bisa diakali dengan menambah beban nol atau mengubah kalibrasi agar menunjukkan angka lebih rendah. Bisa juga dengan menekan tombol tertentu sebelum menimbang. Mas Hendra bilang, kalau aku bisa pinjam timbangan itu sebentar, dia bisa cek. Masalahnya, timbangan itu sekarang di masjid dan Pak Raka yang pegang. Aku mulai menyusun rencana.
Bukan rencana jahat, tapi rencana untuk mengambil kembali kebenaran dari tangan orang yang menyembunyikannya. 2 hari sebelum pengajian, aku sengaja datang ke masjid saat sepi, membawa alasan mau bersih-bersih gudang. Bu Wati ada di sana, sedang menyapu. Aku membantu, sambil pura-pura mencari kantong plastik sisa. Di sudut gudang, aku melihat timbangan digital itu. Aku menoleh ke Bu Wati, lalu berkata, "Bu, timbangan ini kok dibiarkan? Takut rusak. Boleh aku bersihkan dan simpan dulu." Bu Wati mengangguk tanpa pikir panjang. "Ambil saja," katanya. Lagian ketua jarang lihat. Aku menahan napas. Aku masukkan timbangan itu ke tas besar, menutupnya dengan kain, lalu membawanya pulang seperti membawa barang terlarang. Malam itu, Mas Hendra datang ke rumah. Dia memeriksa timbangan. Dia menekan tombol, masuk ke menu, mengernyit. Ini pernah dikalibrasi ulang katanya. Dan bukan kalibrasi standar. Ada offset. Ada pengaturan yang bisa bikin angka turun sedikit setiap kali menimbang. Tidak besar perpotongan, tapi kalau dikali banyak paket, hasilnya. Mas Hendra tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu maksudnya. Aku menutup mulut dengan tangan. Mas Hendra lalu berkata, "Ini bisa direset, tapi sebelum direset, kamu harus dokumentasikan. Foto menunya, rekam videonya, supaya kamu punya bukti bahwa ini pernah disetel." Aku melakukan itu dengan tangan gemetar, merekam layar kecil timbangan, merekam menu kalibrasi, merekam angka offset itu. Aku tidak menyebut angkanya dalam ucapan, tapi jelas terlihat bahwa ada penyesuaian. Setelah itu, Mas Hendra membantu mengembalikan ke setelan normal. Aku menatap timbangan itu seperti menatap pisau yang baru saja ditemukan di TKP. Lalu aku teringat satu hal lagi. Laporan keuangan. Di kampung, uang sering hilang bukan karena dicuri terang-terangan, tapi karena dibungkus kalimat operasional. Dana operasional, dana transport, dana konsumsi. Semua bisa masuk. Dan orang seperti Pak Raka pandai sekali menyebutnya. Aku tahu aku tidak punya akses ke buku rekening, tapi aku punya akses ke satu hal, kebiasaan orang. Pak Raka sekarang sering pamer. Dia sering story mobil baru, sering unggah foto makan di tempat mahal, sering tiba-tiba beli barang. Dan dia melakukannya tanpa sadar bahwa pamer itu jejak. Aku mulai screenshot beberapa unggahannya, menyimpan tanggal, menyimpan konteks. Aku juga ingat di hari kurban, ada satu momen Pak Raka pergi sebentar dengan motor, katanya mau ambil sesuatu. Aku tanya ke salah satu bapak, "Pak Raka kemana?" Bapak itu bilang, "Ke tukang daging, katanya mau titip sesuatu." Titip sesuatu. Di hari daging. Aku mencatat itu. Malam sebelum pengajian, aku duduk di ruang tamu. Map bukti terbuka di depan. Ada foto list distribusi, ada screenshot laporan, ada rekaman menu timbangan yang dimodifikasi, ada catatan potongan timbangan di kwitansi, ada screenshot pamer mobil. Aku merasa seperti orang yang sedang menyiapkan perang melawan orang yang dianggap suci. Aku hampir mundur. Lalu aku teringat Mak Sari. Terbayang wajahnya yang menunduk, dan aku mendengar lagi kalimat Pak Raka. "Jangan hitung-hitungan ibadah." Aku tersenyum pahit. Justru ibadah yang tidak dihitung itu yang paling mudah dicuri. Pengajian malam itu ramai. Karpet masjid penuh. Ibu-ibu duduk rapat, bapak-bapak di depan. Anak-anak berlarian di samping. Ustadz yang diundang bicara tentang keikhlasan, tentang amanah, tentang jangan menipu dalam timbangan. Aku merasa seperti sedang menonton sandiwara yang ditulis Tuhan sendiri. Kata timbangan keluar dari mulut ustaz, dan aku melihat Pak Raka mengangguk-angguk sambil tersenyum, seolah kalimat itu bukan tentang dirinya. Setelah pengajian, Pak Raka diminta maju untuk laporan singkat kurban. Dia berdiri dengan percaya diri. Dia menyebut jumlah hewan, jumlah paket, jumlah penerima. Dia menyebut biaya operasional, biaya konsumsi, biaya transport. Dia menyebut semua dengan suara datar yang membuat orang percaya. Di akhir, dia berkata,
Alhamdulillah, amanah ini kami jaga. Kalau ada kekurangan, mohon dimaklumi. Yang penting, niat kita. Jangan hitung-hitungan, nanti pahala berkurang. Orang tertawa kecil. Ada yang mengangguk. Aku merasakan nadi di pelipis berdenyut. Lalu tiba-tiba, salah satu bapak berdiri dan bertanya, "Pak, saya mau tanya sedikit. Tahun ini kok paket daging terasa lebih kecil dari tahun lalu ya?" Suasana berubah. Pertanyaan itu seperti batu kecil yang dilempar ke air tenang. Riaknya cepat menyebar. Pak Karaka tersenyum, menjawab dengan kalimat yang sudah aku hafal. Jangan bandingkan ibadah. Tahun ini kondisi berbeda. Harga hewan naik, operasional naik. Tapi alhamdulillah semua kebagian. Bapak itu mengangguk setengah hati, lalu duduk. Pak Raka hendak menutup, tapi aku berdiri. Rasanya seperti melompat dari tebing. Lututku lemas, tapi aku berdiri. Pak Raka menoleh, senyumnya tetap, tapi matanya menyipit. "Ada apa, Bu Rani?" katanya. Seolah aku hanya relawan kecil yang tiba-tiba sok bicara. Aku menarik napas panjang. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku bicara seperti orang yang sudah terlalu lama menahan marah, hingga marahnya berubah jadi dingin. "Pak, aku mau tanya soal timbangan," kataku. Suasana senyap. Beberapa orang menoleh. Bu Wati menarik ujung jilbabnya, terlihat panik. Pak Raka tertawa kecil. "Timbangan kenapa, Bu?" "Timbangan ya timbangan." Aku mengangguk. "Iya, timbangan ya timbangan. Tapi dalam Islam, timbangan itu amanah." Dan saya melihat ada yang tidak wajar. Beberapa orang mulai bergumam. Ada yang berdehem. Ada yang melihat ustaz di depan, seolah meminta izin. Pak Raka masih tersenyum, tapi suaranya mulai mengeras. "Bu Rani, ini forum pengajian. Jangan bawa dugaan yang bisa jadi fitnah. Kalau ada keluhan, sampaikan baik-baik." Aku menatapnya. "Saya setuju, Pak. Makanya saya sampaikan baik-baik. Saya tidak mau fitnah. Saya bawa bukti." Kata bukti membuat ruangan seperti membeku. Pak Raka menelan ludah cepat sekali, lalu berkata, "Bukti apa? Kamu ini relawan, Bu. Kamu bantu bungkus saja. Jangan ikut urusan yang bukan bidangmu." Kalimat itu seperti tendangan. Bukan karena merendahkan, tapi karena ia mencoba menyingkirkan aku dengan cara yang biasa dipakai orang seperti dia. Membuat aku merasa kecil. Namun kali ini, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. "Saya relawan." "Benar," kataku. "Tapi relawan juga punya mata. Relawan juga mencatat. Dan relawan juga punya nama yang bisa rusak kalau ada yang main timbangan." Aku melihat beberapa ibu-ibu menoleh ke arahku. Sebagian kaget, sebagian takut. Aku melihat suamiku di barisan belakang mengangguk pelan. Pak Raka mencoba tertawa lagi. "Kamu ini iri karena saya dapat rezeki ya." "Hati-hati, Bu. Iri itu penyakit." Aku hampir tersenyum. Jadi ini kartu yang dia keluarkan. Iri. Selalu begitu. Kalau kebenaran muncul, orang seperti dia tidak menjawab isinya, tapi menyerang niat orang yang bertanya. "Saya tidak iri, Pak," kataku. "Saya cuma ingin tahu kenapa timbangan digital yang dipakai waktu kurban punya pengaturan offset yang menurunkan berat." Aku mengeluarkan ponsel, membuka video rekaman menu timbangan sebelum direset. Aku tidak menyebut angka, aku hanya menunjukkan layar dan menu. Aku memperbesar tampilan agar orang di dekat bisa melihat. Beberapa bapak maju mendekat. Ketua RT ikut berdiri, mencondongkan badan. Pak Raka maju cepat, mencoba melihat. Wajahnya berubah. Itu bisa saja kesalahan teknis, katanya cepat. Timbangan itu pinjaman. Bisa saja sebelumnya disetel orang lain. Aku mengangguk. Bisa. Makanya saya cek berkas. Di kwitansi pembelian sapi ada catatan potongan timbangan. Dan di laporan distribusi, berat per paket yang diumumkan berbeda dengan catatan lapangan yang kami tulis saat membagi. Aku mengeluarkan fotokopi catatan lapangan dan laporan ringkas yang tadi Pak Raka bacakan. Aku tunjukkan perbedaannya tanpa menyebut angka. Suara gumaman makin keras. Bu Wati berdiri, wajahnya pucat. "Rani, kamu ini kok," katanya.
Suaranya bergetar. Kamu bawa-bawa dokumen di depan orang banyak. Ini bisa bikin malu masjid. Aku menoleh padanya. Pelan. Bu, yang bikin malu bukan aku yang bawa dokumen. Yang bikin malu itu kalau ada orang yang mengambil hak orang miskin dengan alasan operasional dan ikhlas. Kalimat itu membuat beberapa orang menarik napas. Ustaz di depan akhirnya bicara. Suaranya tenang. Bu Rani, kamu yakin ini benar? Kamu siap mempertanggungjawabkan? Aku menatap ustaz itu. Saya siap. Karena kalau saya diam, saya juga harus mempertanggungjawabkan diam saya. Pak Raka mulai kehilangan kontrol. Suaranya meninggi. Ini fitnah. Kamu mau menjatuhkan saya di depan jamaah. Kamu tahu tidak saya kerja apa saja. Kamu tahu tidak saya keluar uang berapa. Kamu ini cuma relawan, jangan sok suci. Aku menatapnya tanpa gentar. Pak, saya tidak bilang saya suci. Saya cuma bilang timbangan tidak suci kalau dimodifikasi. Beberapa orang terdengar menahan tawa kecil, tapi tawa itu cepat mati karena suasana terlalu tegang. Ketua RT mengangkat tangan, meminta tenang. Pak Raka, kata beliau, kita perlu klarifikasi. Kalau benar ada masalah timbangan, ini serius. Ini menyangkut amanah kurban. Kita tidak bisa selesaikan dengan saling tuding. Pak Raka menatap ketua RT, lalu menatap jamaah. Dia tampak mencari dukungan. Tapi kali ini, dukungan tidak mudah. Karena aku sudah menaruh bukti di meja. Dan bukti tidak peduli siapa yang pakai sarung paling rapi. Ketua RT memutuskan, malam itu juga harus ada rapat kecil panitia inti dan beberapa saksi, termasuk aku sebagai pelapor, ustaz sebagai penasehat, dan 2 tokoh kampung. Pak Raka diminta ikut. Pak Raka setuju dengan wajah terpaksa, tapi sebelum rapat dimulai, dia mendekat ke aku dan berbisik dengan suara yang hanya aku dengar. Kamu cari mati, Bu. Kamu pikir orang akan percaya kamu. Aku ini ketua. Kamu cuma ibu rumah tangga. Darahku dingin mendengar itu. Tapi justru kalimat itu membuat aku semakin yakin bahwa aku sedang menyentuh bagian kebenaran yang paling dia sembunyikan. Rapat kecil digelar di ruang belakang masjid. Pintu ditutup. Di dalam, udara terasa berat, seperti ruangan yang penuh rahasia. Pak Raka duduk dengan tangan terlipat. Wajahnya mencoba tenang, tapi matanya gelisah. Bendahara duduk di samping, terlihat bingung dan takut. Sekretaris menatap kertas, menghindari tatapan siapapun. Ketua RT meminta bendahara membuka catatan pengeluaran operasional. Bendahara membuka buku, membaca. Ada pengeluaran untuk konsumsi, ada untuk sewa alat, ada untuk transport. Ketua RT menanyakan bukti. Bendahara terlihat ragu. Sebagian ada kwitansi, sebagian tidak. Katanya, banyak yang tunai, sulit. Ketua RT lalu bertanya, siapa yang memutuskan potongan timbangan? Semua menoleh ke Pak Raka. Pak Raka tersenyum tipis. Itu kesepakatan dengan pemasok, biar harga turun. Ustaz menatapnya. Potongan timbangan itu berarti ada bagian berat yang tidak tercatat. Kemana itu? Pak Raka cepat menjawab, hilang karena tulang, karena lemak, karena penyusutan. Aku menatapnya. Pak, penyusutan itu memang ada. Tapi di catatan, potongan timbangan muncul sebelum pemotongan. Dan timbangan digital disetel sebelum pembagian. Itu 2 hal berbeda. Pak Raka menatapku tajam. Kamu ini benar-benar mau jadi pahlawan ya? Aku tidak menjawab. Aku hanya mengeluarkan satu bukti terakhir, yang selama ini paling aku tahan. Karena aku tahu ini yang akan meledakkan semuanya. Aku mengeluarkan screenshot unggahan Pak Raka yang pamer mobil, lengkap dengan tanggal yang sangat dekat dengan hari setelah kurban. Aku letakkan di meja. Ketua RT menatapnya lama. Pak Raka, katanya pelan, kamu dapat uang dari mana beli itu? Pak Raka tertawa keras, tapi tawanya terdengar palsu. Itu rezeki saya, urusan saya. Kamu tidak boleh tanya. Ketua RT menghela napas. Kalau kamu ketua panitia amanah publik, dan warga melihat kamu tiba-tiba kayak setelah kurban, itu jadi urusan publik.
Apalagi sekarang ada dugaan timbangan diakali. Pak Raka mulai marah. Kamu semua ini kompak yang mau jatuhkan saya. Cuman karena satu ibu ini bawa-bawa video timbangan. Kalian lupa semua kerja saya. Aku menatapnya, suaraku pelan tapi tajam. Pak, kerja bukan alasan untuk mencuri. Kalimat itu membuat ruangan benar-benar sunyi. Bendahara tiba-tiba menangis kecil. Katanya, dia selama ini cuma ikut. Dia percaya Pak Raka. Dia tidak tahu timbangan disetel. Dia tidak tahu potongan timbangan. Dia cuma pegang uang sesuai arahan. Sekretaris juga mulai bicara. Suaranya gemetar. Dia pernah disuruh Pak Raka mengganti angka di laporan ringkas, supaya terlihat sesuai target. Katanya, ini demi ketenangan warga, jangan bikin heboh. Pak Raka menatap sekretaris dengan mata melotot. Kamu berani ngomong begitu? Sekretaris menunduk, tapi tetap bicara. Saya takut, Pak. Tapi saya juga takut dosa. Ustaz menutup mata sebentar, lalu berkata, ini sudah jelas ada manipulasi laporan. Pak Raka, kamu harus jujur sekarang. Kalau ada yang kamu ambil, kembalikan. Kalau ada yang kamu jual, katakan. Kita cari jalan keluar sebelum ini jadi lebih besar. Pak Raka menolak. Dia berdiri, menunjuk aku. Ini semua gara-gara dia. Dia mau terkenal. Dia mau jadi pahlawan. Dia iri. Dia cari panggung. Aku menatapnya tanpa goyah. Pak, saya tidak perlu panggung. Saya sudah cukup punya dapur di rumah. Yang saya butuhkan adalah kebenaran. Karena daging yang dipotong timbangan itu bukan milik panitia. Itu milik Allah yang dititipkan lewat hewan kurban untuk orang yang berhak. Ketua RT akhirnya mengambil keputusan. Pak Raka dicopot dari jabatan ketua panitia untuk kegiatan masjid berikutnya. Untuk kasus kurban akan dibuat tim audit kecil. Cek ulang catatan, cek ulang sisa dana, dan yang paling penting, minta klarifikasi pemasok hewan serta tempat pemotongan. Pak Raka tertawa sinis. Audit, silakan. Kalian tidak akan dapat apa-apa. Namun, dia lupa satu hal. Orang yang terlalu percaya diri biasanya ceroboh meninggalkan jejak. Keesokan harinya, Ketua RT bersama 2 tokoh kampung menemui pemasok. Mereka membawa kwitansi. Mereka menanyakan potongan timbangan. Pemasok yang mungkin merasa aman karena biasanya urusan begini dibiarkan, awalnya berkelit. Tapi ketika Ketua RT menyebut bahwa ini menyangkut dana umat dan bisa dibawa ke jalur hukum, pemasok mulai bicara. Dia mengaku ada kesepakatan dengan Pak Raka. Potongan timbangan itu bukan karena timbangan rusak, tapi karena Pak Raka minta. Agar harga turun di kertas, lalu selisih beratnya diberikan kembali dalam bentuk daging yang tidak masuk laporan. Daging itu diambil Pak Raka, katanya, untuk keperluan operasional. Tapi pemasok juga bilang, Pak Raka meminta agar sebagian daging bagus dipisah, dimasukkan ke box styrofoam, lalu dibawa dengan motor ke tempat tertentu. Tempat tertentu itu ternyata warung sate milik saudara jauh Pak Raka. Kabar itu seperti api. Cepat menyebar, tidak bisa ditahan. Orang kampung yang awalnya membelanya mulai terdiam. Ibu-ibu yang kemarin memuji rezeki orang baik mulai menutup mulut. Dan orang-orang yang dulu bilang jangan hitung-hitungan ibadah, mulai menghitung dengan marah. Pak Raka tidak tinggal diam. Dia balik menyerang. Di grup WhatsApp kampung, dia menulis panjang, menyebut namaku. Dia bilang aku penyebab kegaduhan. Dia bilang aku merusak kehormatan masjid. Dia bilang aku tidak ikhlas, aku fitnah, aku suudzon. Dia menulis kalimat yang paling memukulku. Burani ini dari dulu suka cari perhatian. Sekarang sok jadi pembela orang miskin, padahal dia sendiri hidup enak. Aku membaca itu dengan tangan gemetar. Orang bisa memaafkan kamu mencuri uang, tapi tidak bisa memaafkan kamu membuka mulut. Begitu logika kampung bekerja. Sebagian orang di grup ikut membela Pak Raka. Mereka berkata, jangan gaduh, ini ibadah. Jangan buka aib. Ada juga yang menyerangku. Bu, kalau benar kenapa baru sekarang bicara? Kenapa tidak dari awal? Ada yang menulis,
"Kamu ini perempuan, jangan ikut urusan laki-laki." Aku menutup ponsel dan menangis. Bukan karena aku menyesal membuka kebenaran, tapi karena ternyata jalan menuju kebenaran selalu melewati lumpur nama baik. Suamiku memelukku, berkata pelan, "Kamu tidak salah." Mereka hanya panik karena selama ini mereka ikut menikmati kebohongan yang rapi. Kebohongan yang membuat mereka merasa aman karena dipimpin orang yang tampak alim. Aku menahan napas, mencoba kuat. Tapi hatiku bukan batu. Aku tetap manusia. 2 hari kemudian, masjid mengumumkan rapat warga. Bukan rapat kecil lagi, tapi rapat besar. Semua pengurus, semua donatur, semua warga yang mau datang. Ustaz juga diminta hadir. Ketika pengumuman itu keluar, aku tahu ini akan jadi panggung besar, dan Pak Raka akan mencoba memutarnya jadi pengadilan untukku. Aku datang dengan map bukti di tangan. Tapi kali ini, aku datang bukan sebagai relawan. Aku datang sebagai orang yang siap mempertahankan kebenaran meski dibenci. Rapat digelar malam setelah Isya. Masjid penuh. Orang-orang duduk rapat. Suara bisik-bisik seperti lebah. Pak Raka duduk di depan, wajahnya dingin. Dia memakai baju koko putih, peci hitam, seperti sengaja menampilkan citra paling suci untuk menangkis tuduhan paling kotor. Ketua RT membuka rapat. Dia bicara tentang amanah, tentang kejujuran, tentang pentingnya menjaga masjid dari fitnah. Kalimat fitnah itu sengaja dipakai, mungkin agar warga tenang. Tapi lalu dia berkata, "Malam ini kita bukan cari kambing hitam, kita cari kebenaran." Aku menatap Pak Raka. Dia menatap balik, sinis. Ketua RT lalu membacakan temuan. Kwitansi pembelian dengan catatan potongan timbangan, kesaksian pemasok, pengecekan timbangan digital yang pernah disetel, perbedaan laporan ringkas dengan catatan lapangan, dan informasi tentang daging yang dibawa keluar. Setiap poin dibacakan, suara bisik-bisik makin keras. Ada yang menutup mulut, ada yang menggeleng, ada yang beristighfar keras. Pak Raka akhirnya berdiri, memotong. "Ini semua tuduhan sepihak," katanya. "Kwitansi bisa dipelintir. Pemasok bisa bohong karena takut. Timbangan bisa diutak-atik siapa saja. Dan perempuan ini, dia menunjuk aku, bisa saja mengarang demi menjatuhkan saya. Aku merasakan darahku mendidih, tapi aku menahan. Aku tahu kalau aku meledak, orang akan fokus pada emosiku, bukan pada fakta." Ustaz yang hadir menatap Pak Raka, lalu berkata, "Pak, kalau kamu merasa difitnah, jelaskan satu hal saja dengan jujur. Apakah kamu pernah menyetel timbangan atau memerintahkan orang menyetel?" Pak Raka tertawa kecil. "Tidak pernah," katanya. "Saya tidak paham timbangan." Ketua RT mengangkat ponsel, memutar video rekaman menu timbangan sebelum direset, lengkap dengan bukti bahwa timbangan itu ada di gudang masjid dan dipakai saat kurban. Ketua RT juga memanggil Mas Hendra, yang malam itu sengaja diundang sebagai saksi ahli sederhana. Mas Hendra menjelaskan bahwa menu itu bukan menu yang bisa muncul kalau orang tidak menekan urutan tombol tertentu. Artinya, ada yang sengaja masuk dan mengubah pengaturan. Pak Raka mulai gelisah. Dia berkata, "Bisa saja Bu Rani yang ubah. Dia kan yang bawa pulang timbangan." Aku berdiri, suaraku pelan. Saya bawa pulang timbangan setelah kejadian, setelah saya curiga. Dan saya dokumentasikan sebelum saya riset. Kalau saya yang setel, saya tidak mungkin dokumentasikan kesalahan saya sendiri, lalu serahkan ke ketua RT. Lagi pula, Bu Wati bisa bersaksi, saya ambil timbangan dengan izin. Bu Wati menunduk, lalu pelan mengangguk. "Iya," katanya. "Saya izinkan. Saya kira hanya dibersihkan." Pak Raka menatap Bu Wati dengan tajam, seolah ingin memakannya hidup-hidup. Lalu ketua RT memanggil pemasok lewat panggilan suara, speaker di masjid. Pemasok menjawab, dengan suara takut, tapi jelas. Dia mengulang bahwa potongan timbangan itu kesepakatan dengan Pak Raka. Dia mengulang bahwa ada daging yang dipisah dan dibawa keluar. Suasana masjid pecah.
Orang-orang tidak berteriak, tapi suara gumaman marah terdengar. Ada yang berkata, "Astagfirullah," keras. Ada yang berkata, "Kok tegak?" Pak Raka mulai menaikkan suara, berusaha menutupi. Dia berkata, "Itu untuk operasional. Itu untuk konsumsi panitia. Itu untuk biaya tukang." Dia bilang, "Kalau tidak begitu, panitia capek. Tidak ada yang mau kerja." Ketua RT menjawab tegas, "Operasional boleh, tapi harus disepakati, dicatat, dan adil. Tidak boleh memotong hak penerima, lalu memamerkan mobil baru." Kata mobil baru itu membuat semua kepala menoleh ke Pak Raka lagi. Pak Raka berkeringat. Salah satu donatur berdiri, suaranya bergetar marah. "Saya patungan sapi," katanya. "Saya niatkan untuk orang miskin, bukan untuk beli mobil ketua." Donatur lain berdiri. "Saya selama ini percaya karena Pak Raka pandai bicara agama." Ternyata dia pakai agama untuk mencuri. Kalimat itu seperti palu. Pak Raka memucat. Di titik itu, Pak Raka akhirnya mengubah strategi. Dia tidak lagi menyangkal, dia menyerang emosi. Dia berkata, "Kalian ini kenal saya dari dulu. Saya ini orang baik, saya ini sudah banyak bantu. Kalau saya ambil sedikit untuk operasional, apa salahnya? Kalian ini tidak tahu capeknya jadi ketua. Perempuan ini, dia cuma lihat sedikit lalu hebohkan." Aku berdiri, suaraku tidak keras, tapi jelas. "Pak, yang Bapak sebut sedikit itu, bagi orang miskin, itu besar. Bagi Mak Sari, itu bisa jadi lauk untuk beberapa hari. Bagi anak yatim, itu bisa jadi rasa bahwa kampungnya peduli. Dan Bapak mengambil itu bukan dengan cara jujur. Bapak menyetel timbangan. Bapak ubah laporan. Bapak pakai kata ikhlas untuk membungkam pertanyaan." Aku menatap jamaah. Saya tidak berdiri di sini karena saya ingin menjatuhkan siapapun. Saya berdiri karena saya lihat orang yang paling butuh justru dapat paling kecil. Dan saya tidak bisa tidur kalau saya diam. Suasana berubah. Beberapa orang yang tadinya ragu mulai mengangguk. Bukan karena mereka tiba-tiba sayang padaku, tapi karena mereka mengenali kalimat itu. Tidak bisa tidur kalau diam. Itu kalimat orang yang masih punya hati. Ustadz lalu berkata, dalam agama menutup aib itu baik kalau aib itu urusan pribadi. Tapi kalau aib itu merugikan banyak orang dan menyangkut amanah publik, menutupnya berarti membiarkan kezaliman. Maka yang kita lakukan malam ini bukan membuka aib untuk hina, tapi untuk mengembalikan hak. Ketua RT akhirnya membacakan keputusan. Pak Raka diminta mengembalikan nilai yang setara dengan selisih daging yang tidak masuk laporan. Jika tidak sanggup, akan dilaporkan ke pihak berwenang dan dicatat dalam forum resmi. Pak Raka juga dicabut dari seluruh jabatan kepanitiaan masjid untuk periode tertentu. Bendahara dan sekretaris yang ikut menandatangani laporan diminta membuat klarifikasi dan memperbaiki sistem transparansi. Pak Raka berdiri, gemetar. Dia menatap orang banyak, mungkin berharap ada yang membelanya. Tapi yang ada hanya tatapan kecewa. Beberapa orang yang dulu memuji rezekinya kini menunduk, malu pada diri sendiri karena pernah bertepuk tangan pada kebohongan. Pak Raka akhirnya mengucap kalimat yang paling menyedihkan, sekaligus paling memuakkan. "Kalau begitu, saya minta maaf kalau ada yang salah paham." Salah paham. Bahkan di akhir, dia masih ingin menipiskan kejahatannya, jadi miskomunikasi. Ketua RT menatapnya tajam. "Ini bukan salah paham, Pak. Ini salah amanah." Di luar masjid, malam terasa dingin. Aku pulang dengan langkah berat. Orang-orang di jalan menatapku. Ada yang tersenyum kecil, mungkin merasa bersalah karena sempat percaya gosip Pak Raka. Ada yang diam saja. Ada juga yang masih memandangku seolah aku perusak kedamaian. Aku tidak minta mereka suka padaku. Aku hanya ingin mereka berhenti memakai kata ikhlas untuk menutup pencurian. Hari-hari berikutnya, karma datang tidak seperti petir, tapi seperti hujan yang pelan namun pasti. Pak Raka mencoba bertahan dengan cara biasa, membuat narasi. Dia menyebarkan cerita bahwa aku yang memfitnah.
Tapi kali ini, narasinya kalah oleh bukti dan kesaksian. Orang-orang tidak lagi mudah percaya. Mereka mulai mempertanyakan setiap kata. Mobil barunya tidak lagi diparkir di depan masjid. Beberapa minggu kemudian, mobil itu dijual. Renovasi rumah berhenti. Tukang tidak datang lagi. Yang paling menyakitkan bagi Pak Raka bukan kehilangan uang, tapi kehilangan panggung. Dia yang dulu selalu berdiri di depan kini duduk di belakang, tidak lagi diminta doa, tidak lagi diminta sambutan. Dia yang dulu disalami kini dilewati. Dan untuk orang yang hidup dari citra, itu hukuman yang lebih kejam daripada denda. Aku sendiri tidak keluar sebagai pemenang yang dielu-elukan. Aku keluar sebagai orang yang belajar bahwa kebenaran tidak pernah gratis. Ada harga sosial. Ada malam-malam ketika aku menangis diam-diam karena merasa sendirian. Ada momen ketika aku bertanya, kenapa aku yang harus jadi orang yang dibenci? Tapi setiap kali rasa itu datang, aku ingat wajah Mak Sari. Aku ingat kantong kecil di tangannya. Aku ingat kalimat ustaz tentang timbangan. Dan aku ingat bahwa aku lebih takut pada pertanyaan di akhir hidup. Kamu melihat ketidakadilan, lalu kamu diam. Sekarang, setiap kali ada kegiatan masjid, sistemnya berubah. Timbangan tidak lagi dipegang satu orang. Laporan tidak lagi dibacakan tanpa bukti. Catatan lapangan disimpan dan dipotret. Donatur diberi akses untuk melihat rekap. Dan relawan tidak lagi disuruh bungkus saja lalu diam. Kadang, perubahan besar lahir dari satu ibu rumah tangga yang dianggap kecil, yang hanya punya pulpen, buku catatan, dan keberanian yang tumbuh karena rasa tidak tega. Dan buat kamu yang mendengar cerita ini, mungkin kamu juga pernah ada di posisi itu. Melihat sesuatu yang salah di lingkungan, di komunitas, di kantor, di keluarga. Lalu kamu ragu bicara karena takut dibilang iri, takut dibilang tidak ikhlas, takut dibilang perusak. Aku tidak akan bilang semuanya harus kamu bongkar dengan cara yang sama. Tapi aku ingin kamu ingat satu hal. Orang yang paling sering menyuruh kamu diam demi damai, kadang justru orang yang paling diuntungkan oleh diam kamu. Ikhlas itu bukan menutup mata. Ikhlas itu menjaga niat, tapi juga menjaga amanah. Dan amanah, sekali kamu biarkan dicuri, akan mengajarkan orang lain bahwa mencuri itu mudah, asal pakai peci dan kata-kata manis.